Selamat datang guys di channel Bos Bolong. Bos Colong. Bos Kolong maksudnya. Maaf ya guys ya, salah mulu. Lanjut saja. Film dibuka ketika rombongan mobil tentara keluar dari area terlarang atau yang biasa kita sebut sebagai area 51. Saat sedang sibuk berdebat tentang apa isi muatan yang mereka bawa, tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah mobil yang ditumpangi sepasang pengantin yang sedang mantap-mantap, tiba-tiba keluar dari jalur dan mengakibatkan tabrakan yang menewaskan pasangan tersebut. Mengetahui rekannya juga ada yang terluka, salah satu tentara langsung menghubungi pusat dan meminta bantuan medis. Namun hal terburuknya, muatan yang mereka bawa mengalami kerusakan dan terbuka di tengah jalan. Mendengar hal itu, pihak pusat pun menyuruh mereka untuk segera menjauh dari sana tanpa menjelaskan apa isi muatan tersebut. Namun saat para tentara hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sesosok mayat hidup keluar dari muatan dan langsung menerkam para tentara dengan sangat membabi buta. Setelah itu para tentara yang telah digigit oleh zombie kembali bangkit tapi dengan sosok sebagai mayat hidup, dan wabah zombie pun baru saja akan dimulai. Hanya dalam waktu singkat penyebaran virus zombie di kota Las Vegas meningkat dengan sangat cepat, sampai-sampai terlihat seperti lautan zombie. Beberapa tentara khusus milik negara pun turut dikerahkan untuk menyelamatkan warga sipil yang belum terinfeksi virus zombie ini. Karena penyebaran virus zombie yang semakin mewabah dan hampir tak terbendung, pihak negara pun menutup akses menuju Las Vegas dengan kontainer box. Selang beberapa bulan setelah tragedi itu, seorang mantan tentara khusus bernama Scott didatangi oleh seorang bos pemilik kasino terbesar di Las Vegas yang bernama Tanaka. Tanpa basa-basi, Tanaka pun langsung menawarkan misi untuk mengambil uangnya yang berjumlah 200 juta dolar yang masih tersimpan di brankas kasinonya. Tanaka berjanji jika Scott berhasil menjalankan misinya, ia akan memberi imbalan sebesar 50 juta dolar. Sebelum pergi, Tanaka juga memberikan struktur peta yang akan membantunya menuju brankas di kasino tersebut. Setelah itu, Scott melihat tayangan berita di TV yang memberitakan tentang upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus zombie ini dengan cara meledakkan Las Vegas dengan nuklir yang daya ledaknya tidak terlalu besar dalam waktu 4 hari. Lalu scene berpindah ke seorang gadis bernama Kate, yakni anak dari Scott. Kate yang memang seorang sukarelawan sering mengunjungi tempat-tempat karantina. Di sini, Kate juga bertemu dengan sahabatnya yang bernama Geta yang meminta Kate untuk menjaga anak-anaknya karena ia akan masuk ke kasino untuk mencari uang yang mungkin masih ada di mesin judi, agar mereka bisa terbebas dari karantina tersebut. Kate yang khawatir Geta tidak bisa kembali dengan selamat mencoba untuk menahannya hingga terjadi sedikit pertengkaran. Ternyata pertengkaran mereka dilihat oleh seorang penjaga cabul yang bernama Burt yang hanya datang untuk mengecek suhu tubuh mereka. Di keesokan harinya, Scott menghubungi Tanaka dan mengatakan jika ia bersedia menjalankan misi tersebut. Scott yang merasa tidak mungkin ia sendiri yang menjalankan misi itu memutuskan untuk membentuk tim bersama rekannya di masa lalu. Tanpa pikir panjang, Scott pun langsung mendatangi sahabatnya yang bernama Maria dan Fender yang juga mantan tentara khusus. Di sana Scott langsung mengutarakan rencananya dengan bayaran masing-masing 15 juta dolar dan sisanya akan ia gunakan untuk merekrut orang-orang yang akan mereka butuhkan. Setelah menyetujui tawaran tersebut, Scott dan Maria pergi mendatangi teman pilotnya yang bernama Peters untuk merekrutnya dengan bayaran sebesar 2 juta dolar. Mendengar nominal bayaran yang cukup besar, Peter pun langsung menerima tawaran tersebut tanpa bertanya apa misinya. Setelah itu mereka pun berlanjut untuk mencari tambahan anggota, diantaranya Mikey Guzman, seorang vlogger pembantai zombie, dan seorang ahli berangkas bernama Dieter dengan bayaran yang tersisa. Setelah berhasil merekrut beberapa anggota, masing-masing dari mereka mulai mempersiapkan senjata andalannya untuk melindungi diri dari serangan zombie. Kemudian di keesokan harinya, semua anggota telah berkumpul dan Guzman membawa 2 orang tambahan yang bernama Diamond dan Chamber. Tak lama kemudian Tanaka datang dan memberitahu mereka bahwa waktu mereka hanya tersisa 32 jam sebelum Las Vegas diledakkan. Maka dari itu, mereka harus saling bekerja sama dan yang terpenting mereka harus mempelajari struktur kasino agar mereka bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Setelah mendengar rencana gila itu, Damon langsung mengundurkan diri karena ia takut mati saat melawan para zombie. Kemudian Tanaka juga menyuruh salah satu ajudannya yang bernama Martin untuk ikut bersama mereka sebagai pemandu untuk mengakses kasino nantinya. Saat malam harinya, Scott menemui Kate dan meminta bantuannya untuk masuk ke Las Vegas.
Namun karena Kate teringat dengan kejadian saat Scott membunuh ibunya yang sudah terinfeksi virus zombie, Kate pun menolak untuk berbicara dengan ayahnya. Lalu Scott pun mengatakan jika Kate mau membantunya, ia berjanji akan memberinya uang 15 juta dolar yang nantinya bisa ia gunakan untuk menyekolahkan anak-anak di karantina. Dan akhirnya Kate pun setuju dan mau membantunya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Kate membawa Scott beserta timnya menemui seorang penjaga bernama Lily yang bisa membawa mereka memasuki tembok pembatas. Sementara itu, saat Kate sedang berkeliling camp, ia mendengar suara tangisan dari anak-anak sahabatnya yang bernama Geta yang ada di awal film tadi. Mengetahui jika Lily telah membiarkan Geta masuk ke Las Vegas, Kate dengan penuh amarahnya langsung memukul Lily hingga tersungkur. Penyebab kemarahan Kate adalah karena Geta memiliki 2 orang anak, dan ternyata Lily tidak mengetahui akan hal tersebut. Karena kalau dia tahu, dia tidak akan membiarkannya masuk. Kate yang masih yakin jika Geta masih hidup, memaksa kepada Scott agar ia ikut bersama mereka demi menyelamatkan sahabatnya. Kate bahkan mengancam jika Scott tidak mau membawanya, ia akan masuk sendirian. Dan pada akhirnya, Scott mengizinkannya ikut tapi dengan syarat Kate tidak boleh mengacau atau semua timnya bisa mati. Sebelum pergi, Lily menyarankan Scott untuk menambah anggota lagi, yaitu si penjaga cabul yang nantinya akan sangat mereka butuhkan. Dengan iming-iming uang 20.000 dolar, akhirnya Brute pun mau bergabung bersama mereka. Setelah berbincang beberapa saat, mereka pun akhirnya masuk ke wilayah yang telah dikuasai oleh para zombie. Sesampainya di dalam, mereka melihat tumpukan para zombie yang tidak sempat menyelamatkan diri saat matahari terbit. Lily pun berkata jika sebenarnya para zombie itu belum mati, hanya lemah saat terkena sinar matahari. Oh iya guys, sebelum lanjut, admin beri sedikit penjelasan mengenai tingkatan zombie yang ada di film ini. Yang pertama, mereka adalah zombie pincang yang lemah saat terkena sinar matahari. Dan yang kedua adalah para alpha, zombie yang lebih cerdas dari zombie pincang dan mereka tidak lemah terhadap sinar matahari. Lanjut, tak lama kemudian terdengar suara auman binatang buas yang semakin mendekat ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah seekor harimau yang sudah menjadi zombie. Beruntung makhluk itu pun tidak menyerang mereka dan segera pergi dari sana. Setelah makhluk itu pergi, Lily langsung menghampiri Brute dan langsung meminjam pistol miliknya. Tanpa diduga, ternyata Lily langsung menembak Brute tepat di kakinya. Hal itu tentu membuat semua orang terkejut dan mengira jika Lily telah berkhianat. Akan tetapi, Lily langsung menjelaskan jika mereka ingin masuk lebih dalam, mereka harus membawa tumbal sebagai persembahan. Karena dia tahu jika zombie alpha lebih pintar dan memiliki aturan. Alasan lain kenapa Lily menggunakan Brute sebagai tumbal karena ia sering menindas dan berbuat tidak senonoh kepada para wanita yang berada di camp. Tak lama kemudian, ratu dari para zombie beserta pengawalnya datang untuk membawa tumbal yang telah mereka bawa. Dan ratu zombie itu pun langsung pergi beserta pengawalnya tanpa menunjukkan tanda-tanda penyerangan. Setelah beberapa kejadian yang pernah dilihat Lily sebelumnya, ia berasumsi bahwa jika seseorang digigit oleh raja zombie, mereka akan menjadi zombie alpha. Sementara jika digigit oleh zombie alpha, mereka akan menjadi zombie pincang. Lalu Shin berpindah kepada Brute yang telah sampai di kerajaan zombie. Tak lama kemudian, sang raja zombie pun datang dan membawa kabar gembira untuk rakyatnya jika ratu mereka telah hamil. Setelah itu, sang raja zombie pun langsung menggigit Brute untuk menambah jumlah pasukannya. Sementara di sisi lain, Scott bersama timnya kembali melanjutkan perjalanannya dan tibalah mereka di sebuah bangunan yang dipenuhi oleh para zombie yang sedang berhibernasi. Karena tak ada pilihan lain, terpaksa mereka pun harus melewati kawanan zombie tersebut. Scott yang berjalan paling depan memberi tanda agar timnya bisa mengikutinya. Namun saat di tengah perjalanan, Martin mulai menunjukkan sisi pengkhianatannya. Ia melempar lampu yang digunakan sebagai petunjuk ke arah lain, sehingga Sember yang berada tepat di belakangnya terpisah dari yang lainnya. Saat ia mulai menyadari dirinya tersesat, ia tanpa sengaja membangunkan salah satu zombie yang kemudian memicu zombie-zombie yang lainnya untuk terbangun. Dengan seluruh kemampuan dan perlengkapan yang dia bawa, Sember terus berusaha untuk melawan zombie-zombie itu. Sementara di sisi lain, ternyata suara tembakan dari Sember membangunkan seluruh zombie yang ada di gedung itu. Dan mau tidak mau, Scott bersama timnya pun harus melawan zombie-zombie tersebut. Saat Sember hampir berhasil meloloskan diri dari kepungan para zombie, Martin dengan sengaja menutup pintunya dan mengunci Sember di dalamnya.
Gusman yang melihat Martin keluar tanpa Sember langsung menanyainya, dan Martin menjawab seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Tak lama kemudian Sember berhasil keluar dari jendela dengan para zombie yang masih mengejarnya. Karena jumlah zombie yang sangat banyak ditambah Sember yang telah tergigit, ia menyuruh yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Dan dengan sangat berat hati, Gusman pun langsung menembak bensin yang dibawa Sember untuk mengakhiri penderitaannya sekaligus membakar para zombie di sana. Setibanya mereka di tempat tujuan, tanpa membuang waktu, Scott langsung membagi tugas kepada mereka semua. Di antaranya, Peter dan Maria bertugas untuk mempersiapkan helikopter yang terletak di atap gedung. Martin dan Lily yang mengawasi keadaan di luar. Fender, Gusman, dan Dieter pergi ke berangkas, sedangkan Scott dan Kate bertugas untuk menyalakan generatornya. Setelah mengetahui tugasnya masing-masing, mereka pun segera berpencar menuju tempat yang sudah ditentukan. Di saat Scott sedang bersama Kate, ia mencoba untuk memperbaiki hubungan selayaknya orang tua dan anak. Dan di sini Kate mengatakan jika sebenarnya ia tidak pernah menyalahkan Scott yang telah membunuh ibunya. Akan tetapi setelah kejadian itu, Scott malah menghilang dan tidak pernah memperhatikannya. Dan di sini Scott mulai memiliki harapan untuk memperbaiki hubungannya bersama Kate. Dan akhirnya mereka pun berhasil memperbaiki generatornya. Sementara itu di sisi lain, Fender, Gusman, dan Dieter pun berhasil sampai ke ruang bawah tanah, serta membantai semua zombie yang berada di sana. Akan tetapi yang menjadi masalah selanjutnya, di tempat itu sudah dipasang jebakan yang sebelumnya dipasang untuk mencegah terjadinya perampokan. Tapi karena di antara mereka tidak ada yang mau mati konyol, Fender pun memutuskan untuk mencari zombie yang akan digunakan untuk mengatasi semua perangkapnya. Nah, setelah berhasil mengatasi semua perangkapnya, Dieter pun langsung menganalisa berangkas tersebut. Sementara itu, Lily dan Martin yang sedang berjaga di luar, tiba-tiba didatangi oleh Ratu Zombie beserta pengawalnya. Tanpa diduga, sang ratu pun tiba-tiba menyerang mereka dan spontan Martin menembakkan pengikat untuk melumpuhkannya. Si pengawal yang melihat ratunya terikat langsung menyerang Martin, tapi beruntung Lily berhasil membunuh zombie tersebut. Tak cukup sampai di situ, Martin juga langsung memotong kepala sang ratu yang tentunya akan sangat mahal jika dijual kepada Tanaka. Dari sini Lily mulai menyadari jika sebenarnya Tanaka memiliki tujuan lain, yaitu membuat pasukan zombinya sendiri yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Setelah itu, Lily pun mengajak Martin untuk segera pergi dari sana sebelum mereka menemukan mayat sang ratu. Karena jika mereka berhasil menemukannya, perjanjian yang sebelumnya telah dibuat akan sia-sia dan dipastikan hal buruk akan menimpa mereka semua. Kemudian saat mereka sedang beristirahat, mereka melihat tayangan di televisi yang memberitakan tentang jadwal pengeboman kota Las Vegas yang dipercepat 24 jam. Dan waktu mereka tersisa 1,5 jam sebelum kota itu dihancurkan. Nah, setelah mendengar berita itu, mereka tidak memiliki waktu lagi untuk bersantai-santai. Scott langsung menghubungi Peter dan menanyakan kondisi helikopternya, serta memberitahunya jika pengeboman dipercepat 24 jam dan waktu mereka hanya tersisa 1,5 jam. Di sini, agar Scott dan yang lainnya tidak cemas, Peter mengatakan jika helikopternya sudah sangat siap. Padahal kenyataannya ia sedang kesulitan untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Kemudian Scott bersama yang lainnya pun pergi ke ruang berangkas untuk memastikan kondisinya. Akan tetapi kehadiran mereka justru membuat Dieter terganggu dan terpaksa ia harus memulainya dari awal. Dan proses itu memerlukan waktu 1/2 jam. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Dieter berhasil membuka berangkas tersebut. Dan mereka pun sangat bahagia saat melihat tumpukan uang yang sangat banyak. Karena waktu mereka sudah tidak banyak, mereka pun segera mengemas uang-uang itu agar bisa segera pergi dari sana. Di saat yang bersamaan, sang raja zombie telah menemukan jasad ratunya yang sudah tergeletak tanpa kepala. Di sini sang raja sangat terpukul karena sang ratu tengah mengandung anak darinya. Kemudian ia pun membawa istrinya ke kerajaan dan mengambil janin yang sudah mati dari perut istrinya. Hal itu tentu membuat sang raja sangatlah murka dan dia pun langsung mengerahkan seluruh pasukan zombinya untuk mencari Scott dan yang lainnya. Sementara itu, saat Scott dan yang lainnya akan segera pergi, ia baru menyadari jika Kate sudah tidak ada di sana. Yang ternyata Kate memutuskan untuk mencari sahabatnya sendirian. Saat Scott beserta tim akan mencari keberadaan Kate, tiba-tiba segerombol zombie muncul dari lift dan langsung membunuh Maria. Melihat Maria yang terbunuh di depan matanya, Scott lantas menghabisi semua zombie-zombie itu.
Melihat Maria yang sudah tergeletak tak bernyawa, Scott hanya bisa meratapinya dan setelah itu ia pun pergi untuk menyusul yang lainnya. Namun saat mereka akan keluar dari sana, Martin yang sudah sampai di atas duluan sengaja mengunci pintunya agar mereka semua terjebak di sana. Setelah itu dengan santuinya, si Martin ini mengatakan jika sebenarnya Tanaka tidak begitu peduli dengan isi berangkasnya, melainkan kepala si ratu zombie yang telah ia dapatkan sebelumnya. Sementara di sisi lain, Raja Zombie yang telah sampai di tempat Dieter dan Fender berada, berbekal topeng baja yang ia gunakan, ia berhasil menangkis semua tembakan peluru yang mengarah ke kepalanya. Fender yang menyadari tembakan mereka sia-sia saja, ia memutuskan untuk berduel dengan Raja Zombie dengan tangan kosong. Tapi karena kekuatan Raja Zombie yang terlalu kuat, Fender pun dibuat babak belur dan hampir tak berdaya dibuatnya. Namun saat ia akan digigit, Dieter tiba-tiba muncul dan memukul kepala zombie tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengunci Fender di dalam berangkas dan bermaksud untuk mengorbankan nyawanya. Sementara Scott dan Guzman masih bertarung menghadapi para zombie, Lily masih berusaha untuk membuat jalan keluar dan pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, Martin yang telah berhasil keluar merasa ada yang aneh dengan isi tas yang ia bawa, dan ketika dibuka ternyata itu bukan kepala ratu zombie, melainkan sebuah barang yang telah ditukar Lily sebelumnya. Seakan sudah jatuh tertimpa bagong, tiba-tiba harimau zombie muncul di belakangnya dan dia pun menjadi korban keganasan makhluk tersebut. Mamam. Kembali ke Scott, Lily, dan Guzman. Saat mereka hendak menuju lift agar sampai ke atap gedung, tiba-tiba gerombolan zombie kembali muncul dan menyerang mereka semua. Tapi karena jumlah zombie yang terlalu banyak, mereka pun cukup kewalahan. Dan di sini, sayangnya Guzman harus tergigit dan semua uangnya pun berhamburan. Karena tidak mau menjadi bagian dari para zombie, ia pun menggunakan granat untuk meledakkan dirinya serta zombie-zombie yang ada di sekitarnya. Dan dengan begitu, Scott dan Lily pun berhasil lolos dengan masuk ke dalam lift. Sesampainya di atap gedung, mereka dikejutkan oleh Raja Zombie yang ternyata masih mengejar mereka. Dengan spontan, Lily langsung mengeluarkan kepala Ratu Zombie dan mengancam akan menghancurkan kepalanya. Kemudian Lily pun menyuruh Scott beserta Peter untuk segera pergi dari sana, sedangkan dirinya mencoba untuk menahan Raja Zombie untuk beberapa saat. Nah di sini pandangan Lily sayangnya teralihkan oleh kepergian Scott dan Peter dari sana, dan sang Raja Zombie pun langsung melemparkan tombaknya yang mengenai Lily tepat di bagian dadanya. Namun di saat detik-detik terakhirnya, Lily masih sempat melemparkan kepala sang ratu dari atas gedung yang membuat kepala itu hancur berceceran. Dan bisa dipastikan seperti apa nasib Lily selanjutnya. Sementara itu Scott yang berada di dalam helikopter mengajak Peter untuk menjemput Kate yang sedang berada di gedung Olympus. Sementara di sisi lain akhirnya Kate menemukan Geta dan salah satu temannya. Namun sayangnya saat mereka akan pergi dari sana, Burt yang kini telah menjadi zombie muncul dan langsung menyerang salah satu teman mereka. Setelah berhasil membunuh Burt, tiba-tiba Raja Zombie datang dan langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang mereka semua. Dengan sekuat tenaga, Kate terus berusaha untuk menghabisi mereka semua, hingga pada akhirnya hanya tersisa Raja Zombie sendirian. Scott yang juga sudah sampai di gedung Olympus sempat mendengar suara tembakan. Menyadari bahwa putrinya dalam bahaya, ia pun mempercepat pencariannya, dan benar saja, untungnya dia datang tepat waktu sebelum Raja Zombie membunuh putrinya. Setelah itu mereka pun segera pergi ke atap gedung. Akan tetapi Peter ternyata telah pergi dari sana. Di tengah-tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba Peter kembali dan mengatakan jika ia tidak tega untuk meninggalkan mereka. Namun saat mereka akan segera pergi, Raja Zombie tiba-tiba datang dan berlari lalu melompat masuk ke dalam helikopter mereka. Di sini Scott dengan sekuat tenaga terus memberikan perlawanan, tapi ternyata ia tidak cukup kuat untuk menghadapi zombie tersebut. Di tengah pertarungan mereka, Peter tanpa sengaja terkena tembakan dari pistol yang Scott bawa. Namun pada akhirnya mereka berhasil keluar dari kerajaan zombie tersebut. Di saat yang bersamaan, pemerintah telah meluncurkan bom nuklir yang melesat menuju kota Las Vegas. Sebelum helikopter mereka terkena radius dari bom nuklir, Scott sempat tergigit dan Kate pun langsung menghantam kepala si Raja Zombie. Dan momen itu memberi Scott kesempatan untuk menembak kepala si Raja Zombie. Namun saat radius bom menghantam mereka, helikopter pun mulai kehilangan keseimbangan dan mendarat dengan cukup keras.
Beberapa saat kemudian, Kate yang berhasil selamat melihat Peter dan Greta yang telah mati. Lalu ia pun menemukan ayahnya yang sedang sekarat. Di ujung akhir hayatnya, Scott memberikan sejumlah uang yang sebelumnya sempat ia bawa, yang nantinya akan ia gunakan untuk membantu pendidikan anak-anak di karantina. Tak lama kemudian, Scott yang sebelumnya telah tergigit mulai kehilangan kesadaran, dan seketika itu juga ia berubah menjadi zombie. Karena tak ada pilihan lain, Kate pun dengan sangat berat hati langsung menembak Scott tepat di kepalanya. Sementara itu di sisi lain, Fender yang sebelumnya terkunci di dalam berangkas ternyata masih hidup dan berhasil keluar dari puing-puing reruntuhan. Sambil membawa tas yang sudah penuh dengan uang, ia terus berjalan untuk meminta pertolongan, sampai akhirnya ia menemukan sebuah mobil yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah itu ia pun pergi ke kota Utah dan berniat untuk menyewa pesawat pribadi. Saat berada di pesawat, ia mengajak dua orang pramugari untuk sekedar menemaninya dan minum bersama. Namun sesaat setelahnya, Fender tiba-tiba merasa lemas dan hampir pingsan. Karena hal itu, ia pun meminta diantar ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tapi ternyata, ia telah tergigit oleh zombie dan saat ini ia sedang mengalami gejala-gejala sebelum menjadi zombie. Menanggapi hal itu, Fender hanya bisa menunjukkan senyum keputusasaan karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu film pun ditutup dengan suara dari pilot yang memberitahukan jika mereka akan segera mendarat di Meksiko, dan film pun selesai.